Katanya budget 2 jutaan sekarang udah cukup buat cari HP enak. Tapi nyatanya masih banyak yang lemot, kameranya burem, baterai boros. Nah, biar nggak salah pilih, gue udah sortir HP 2 jutaan paling worth it. Yang pasti review jujur, belanja aman, semua dia Tecno. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 rekomendasi HP 2 jutaan terbaik versi ya Tecno. Kita mulai dari nomor 5. Desain mirip flagship Samsung, harganya cuma 2 jutaan. Ini dia Itel S26 Ultra. Layarnya udah pakai konsep curves yang elegan abis. Desain kamera belakangnya juga dibuat elegan dan rame. Tapi aslinya cuma 250 megapiksel doang, bos. By the way, layarnya udah pakai AMOLED 144 Hz yang super jernih dan tajam. Soal proteksi layar juga lumayan kokoh nih, soalnya dia udah pakai Gorilla Glass 7i. Lanjut bahas mesin tempurnya. Chipsetnya pakai Unisoc T7300 yang lumayan gesit tapi bukan yang paling ganas. Ya seenggaknya lu bisa multitasking mulus, sikat game kayak Delta Force sampai editing tipis-tipis. Walaupun masih pakai speaker mono, Itel S26 Ultra nawarin kelebihan di bagian baterainya yang 6000 mAh. Yes, baterainya segede itu, padahal bodinya cuma 6,8 mm. Karena fast chargingnya 18 watt doang, waktu ngecasnya agak sedikit lama, bos. Oke, kalau lu naksir sama Itel S26 Ultra, HP-nya bisa disikat lewat link di deskripsi tuh. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season. Yang keempat, desain gaming idaman banyak gamers. Nubia Neo 3 5G cocok buat elu yang nyari HP shoulder triggers murah. Yes, tombol L1 dan R1 di HP ini bikin elu lebih nyaman buat aim atau scope di game FPS. Nggak cuma itu, Nubia juga ngasih AI Game Space 3.0 buat dongkrak performa gaming. Chipsetnya bukan dari Qualcomm atau MediaTek. Tapi jangan salah, bos, performa chipset Unisoc T8300 5G udah bisa sikat game agak berat. Sebut aja kayak Delta Force, PUBG Mobile, dan masih banyak lagi. Asiknya juga, baterai badak 6000 mAh-nya udah support bypass charging. Dan kalau baterainya lowbat, ngecasnya juga bakal lebih satset berkat fast charging 33 watt. Mungkin yang agak nanggung dari HP ini, dia layarnya masih pakai IPS yang kurang nendang warnanya. Tapi nggak jadi masalah juga, buat gaming layar 6,8 inchinya masih manjain mata, bos. Gas, kalau lu naksir sama Nubia Neo 3 5G, HP-nya bisa dibeli lewat ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Urutan ketiga, suka kesel karena HP cepet lowbat? Tenang, ada Moto G57 Power 5G yang baterainya 7000 mAh, bos. Kalau punya baterai segede itu, aktivitas di luar ruangan sambil gaming tipis-tipis nggak perlu worry lagi. Terus kalau ketemu stop kontak, ngecasnya juga lumayan cepet berkat fast charging 33 watt. Lanjut bahas mesin tempurnya. Chipsetnya pakai Snapdragon 6S Gen 4 yang nggak cuma irit, tapi lumayan gesit buat berbagai aktivitas. Mulai dari multitasking, gaming, dan masih banyak lagi. Menariknya, Moto G57 Power 5G nawarin 2 varian memori sesuai budget dan kebutuhan. Pilihannya ada yang 8/128GB dan 8/256GB. Walaupun dari segi desain kelihatan kalem nih, ternyata HP-nya udah bawa sertifikasi militer tahan banting. Tapi ingat, HP-nya jangan sengaja lu banting-banting, bos. Gas, sikat Moto G57 Power 5G kalau lu naksir sama HP-nya. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Dangerous times don't fly too high. Yang kedua,
Jadi HP 2 jutaan all-rounder, Poco M7 Pro 5G masih jadi buruan di tengah gempuran harga HP yang menggila. Soal spek kuncinya, HP ini udah pakai layar AMOLED 120Hz yang resolusinya Full HD+. Sidik jari di layar juga udah Poco kasih biar buka kunci makin cepet. Chipset Dimensity 7025 Ultra yang dibawanya emang bukan yang paling ngebut, tapi buat sekedar multitasking dan gaming santai, menurut gua performanya masih terbilang oke, bos. Nggak cuma support 5G, dia juga nawarin varian memori gede 8/256GB. Kamera belakangnya emang cuma 250 megapiksel, tapi asiknya kameranya udah pakai sensor Sony IMX882 plus OIS. Gak lupa juga, Poco M7 Pro 5G masih support slot microSD sampai 2 tera. Mantep! Nah, kalau lu tertarik sama Poco M7 Pro 5G, HP-nya bisa dibeli lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Yang pertama nih, buat harian oke, buat gaming santai udah nyaman banget. Yes, Pova 7 5G cocok buat elu yang budgetnya 2 jutaan tapi pengen HP spek ngebut. Chipsetnya udah pakai Dimensity 7300 Ultimate dan RAM 8GB. Lewat pengujian aplikasi AnTuTu versi 11, skornya berhasil tembus 860 ribuan poin. Varian memorinya juga bervariasi, tapi kalau budget 2 jutaan, dapetnya yang internal 128GB. Desainnya dibuat stylish biar cocok sama anak muda dan gamers. Layarnya punya luas 6,78 inci yang refresh rate-nya udah 144Hz. Kamera belakangnya emang cuma satu doang, yaitu 50 megapiksel. Tapi jangan salah, buat foto dan rekam video masih cukup bersaing, bos. Kapasitas baterainya emang gak segede Pova 7 4G. Ya walaupun cuma 6000 mAh dan 45 watt. Tapi sisi lebihnya Tekno ngasih wireless charging 30 watt. Nah, kalau lu naksir sama Tekno Pova 7 5G, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh. Intinya nih bos, kalau nyari yang 2 jutaan buat gaming kenceng, pilihannya ada Tekno Pova 7 5G. Terus kalau ngincer baterai gede, gue rekomendasiin Moto G57 Power 5G. By the way, link beli HP-nya ada di deskripsi tuh.